Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para juara hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'ilallah bida'watihi wa man tamassaka bisunnati rasulihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ma ba'du. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, kita bisa berjumpa karena izin Allah di acara pesantren wisuda. Insya Allah ini adalah acara yang penuh dengan kebaikan di antara kita, banyak nasihat-nasihat dari guru-guru kita yang akan kita dengarkan, yang akan kita simak, yang akan menjadi bekal bagi khususnya antum sebelum meninggalkan menjadi alumni Insan Tama Malang. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini, Ustadz Andika ingin menyampaikan selamat bagi antum yang telah menyelesaikan studi belajar di SDIT Insan Tama Malang. Antum telah merengkuh banyak ilmu, antum telah merengkuh banyak amal soleh, pundi-pundi amal yang insya Allah akan menjadi amal jariah bagi orang tua, bagi para guru, dan juga menjadi bekal bagi antum untuk melangkah ke depannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata insanu inqata'a illa min salasin, min shadaqatin jariyatin, wa bi ilmin yuntafa'u bihi, wa walidin shalihin yad'u lahu." Ketika orang meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbagi nasihat dan juga bekal pesan-pesan bagi antum sebelum meninggalkan Insan Tama, sebelum melangkah ke gerbang yang lebih baik ke depan, sebelum melangkah menuju SMP, kehidupan pesantren di boarding. Ada 7 poin utama yang akan Ustaz Andika sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, jagalah sholat. Inna awwala ma yuhassabu fi yaumil qiyamati min amalihi as-sholatuhu. Amal yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah sholat kita. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Oleh karena itu, ketika antum sudah mendapatkan banyak ilmu, pembiasaan sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat witir, ya, maka pertahankanlah dan selalu tingkatkanlah ketika nanti kelak antum berada di SMP. Ingat bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah amal perbuatan kita yang lain akan baik. Tapi sebaliknya, jika sholat kita buruk, sholat kita tidak khusyuk, sholat kita mepet-mepet waktunya, maka itu akan berdampak besar untuk amal sholat kita yang lainnya. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau tiang suatu rumah itu dirobohkan, maka robohlah bangunan itu. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jagalah tilawah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Al-Hadis. Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Waratilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil.
Tartil itu adalah membaca dengan tajwid, dengan makharijul huruf yang tepat, berhati-hati, meresapi maknanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, di Insan Tama antum telah dibudayakan dengan tilawah TES, tilawah evaluasi sederhana. Maka senantiasa bumikanlah tilawah. Lakukanlah tilawah, jadikan tilawah sebagai gaya hidup antum. Di setiap langkah antum, hiasilah dengan tilawah. Maka kita bermohon pada Allah, semoga kita menjadi keluarga Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ahlul Quran huwa ahlullah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatih. Ahlul Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, khasatih, dan khususan baginya. Siapa ahlullah itu? Siapa ahlul Quran itu? Al-Quran adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam setiap sendi kehidupannya. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang Allah pilih, menjadi ahlullah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang cinta dan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Pesan yang ketiga, jagalah birrul walidain. Jagalah akhlak dan adab kepada kedua orang tua kita. Allah SWT telah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembahnya dan tidak boleh menyekutukannya, dan diminta untuk berbakti kepada orang tua kita. Ayah bunda kita, abi umi kita adalah orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita sebelum kita masuk di Insan Tama. Maka tak terasa 6 tahun telah terlewati, masa SD pun telah usai. Kini antum akan masuk di SMP. Mungkin bertemu dengan ayah bunda, umi abi hanya sebulan sekali, bahkan 6 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Ya. Maka buatlah mereka bangga, bahagia dengan amal soleh antum. Insya Allah amal soleh itu akan menjadi amal jariah. Yang antum melakukan setiap hari amal soleh, itu akan menjadi amal jariah bagi orang tua antum. Pesan yang keempat adalah berbanyaklah sedekah. Alhamdulillah kemarin kita sudah melewati bulan Ramadan Mubarak. Ya. Di bulan Ramadan kita banyak bersedekah, berbagi dengan sesama di antara kita, termasuk kita membayar zakat. Maka jadikanlah budaya sedekah yang sudah diajarkan di Insan Tama itu menjadi kebiasaan yang terus antum lakukan. Sebagaimana setiap hari Jumat selalu kita gaungkan 30 hadis yang kita hafal. Salah satu di antaranya adalah ittaqun naro walau bisikki tamrotin. Jauhilah api neraka dengan bersedekah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Marilah kita senantiasa bersedekah, terutama di hari-hari yang Allah muliakan, di setiap hari Jumat Mubarak. Pesan Ustaz yang kelima, senantiasa semangatlah dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Kalau kita meringankan langkah kita, semangat dalam menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Maka di SMP jadilah orang pembelajar yang tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu, senantiasa haus dengan ilmu, dan kejarlah ilmu bekal untuk hidup antum. Bukan untuk antum hanya sekedar semakin pintar, tapi ilmu itu adalah sebagai bekal. Ilmu yang barokah dan manfaat bisa dilihat bagaimana ketundukan dan ketaatan antum pada Allah Ta'ala. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka itu menandakan bahwa ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Pesan Ustaz yang keenam, senantiasa
muliakanlah guru-guru antum dan ilmu-ilmu yang antum dapatkan. Tidak ada kata mantan guru. Guru antum akan menjadi guru antum selamanya. Oleh karena itu, senantiasa berkomunikasilah dengan guru-guru antum, meskipun antum sudah jauh di sana kelak. Dan yang paling utama, senantiasa sebutlah guru-guru antum dalam doa-doa antum. Maka insya Allah, setiap kebaikan yang telah ditanamkan oleh guru-guru antum, itu juga kelak akan menjadi amal jariah, yang akan menjadi amal soleh yang tak terputus walaupun guru-guru antum telah meninggal. Selama antum melakukan amal soleh, dan itu karena guru-guru antum yang telah mengajarkannya dulu, maka guru-guru antum akan mendapatkan amal jariah dari amal yang antum lakukan. Pesan yang terakhir dari Ustadz, jadikanlah dakwah sebagai poros kehidupan. Antum di Insan Tama sudah diajari bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, oleh karena itu, ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Maka serulah ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dan berdebat dengan ahsan, dengan baik. Oleh karena itu, kebiasaan beramar ma'ruf nahi mungkar, menasihati teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, terus bumbukan. Maka insya Allah, kalau kita terbiasa melakukan dakwah, maka karena dakwah itu adalah mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan, maka insya Allah Allah akan cinta dan sayang kepada kita. Semoga alumni SDIT Insan Tama Malang Angkatan 1 ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh teladan bagi adik-adiknya kelak, dan senantiasa mendoakan asatidzah, guru-gurunya meskipun sudah jauh di sana, dan juga berbakti kepada ayah bunda dimanapun antum berada. Sukses selalu untuk Angkatan 1 SDIT Insan Tama Malang. Teruslah melangkah, jadilah calon pemimpin umat di masa yang akan datang. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.